Selamat malam, saya dari Universitas Nasional dengan Prodi Sistem Informasi dengan nama Bernardito Jordan dari kelas Pengolahan Data Terdistribusi R04 akan menjelaskan vlog mengenai arsitektur DDBMS, kekurangan dan kelebihannya. Jadi DDBMS terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu satu ada teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur tradisional atau sederhana agar sistem tersebut dapat digunakan oleh banyak user. Jadi masing-masing terminal dihubungkan ke satu komputer pusat, jadi masing-masing terminal tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri. Terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DDBMS. Kelebihannya adalah 1. Biayanya murah. Kedua, memungkinkan user memakai komputer secara bersama-sama. Lalu komputer membagi waktunya bergantian. Dengan time sharing sistem yang sekarang, sebuah komputer dapat melayani sampai ribuan terminal. Kekurangannya, membutuhkan komputer besar atau mainframe yang harga sangat mahal. Lalu kedua, ada file server. File server prosesnya didistribusikan ke dalam jaringan seperti LAN. File server mengontrol file yang akan digunakan oleh aplikasi dan DBMS. Jadi walaupun aplikasi dan DBMS dijalankan, masing-masing workstation tetap meminta file tersebut dari file server. Jadi cara dapat difungsikan sebagai sebuah hard disk dan dipakai bersama-sama. Kelebihannya, dapat membagi file seperti dalam bentuk dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. Lalu yang kedua ada file server, menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi DBMS. Dan aplikasi DBMS bekerja pada masing-masing workstation meminta file pada server ketika dibutuhkan. File server bertindak sebagai pengelola file. Tapi juga ada kekurangannya. 1. Jaringan padat. Setelah itu diperlukan copy DBMS setiap workstation. Control concurrency, recovery, dan integrity lebih rumit. Beban jaringan tinggi karena table yang diminta akan diserahkan oleh file server ke klien melalui jaringan. Lalu yang ketiga, ada client server. Client server adalah proses membantu klien menemukan sebuah sumber yang ada dalam sebuah server. Dalam basis data, klien memiliki tugas seperti mengatur interface, menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, mengenerate kebutuhan basis data dalam SQL. Setelah itu prosesnya meneruskan pesan ke server, lalu menunggu respon dari server yang diteruskan ke pemakai akhir. Tugas server, menerima dan memproses, mengembalikan lagi data ke klien. Lalu ada kelebihannya, klien bertanggung jawab dengan mengelola data antar muka. Database bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan. Lalu beban jaringan menjadi berkurang. Lalu autentikasi pemakai, pemeriksa integrasi, pemeliharaan, dan data dictionary dilakukan pada database. Akses lebih luas, dapat meningkatkan performa, mengurangi banyak biaya, dapat meningkatkan konsistensi. Kekurangannya, database dituntut memiliki kemampuan pemrosesan tinggi atau dengan spek high-end. Lalu yang keempat ada 3-tier arsitektur. Pada model ini layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host klien berisi antar interface, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Lalu ada kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke client server.
host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI, interface pemakai. Aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan melalui server dari LAN ke server lalu baru sampai ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dan disimpan dalam host, dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru. Kelebihannya, segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server. Apabila terjadi kesalahan pada satu lapisan, tidak ada yang menyebabkan lapisan lain ikut salah. Perubahan pada satu lapisan tidak perlu menginstalasi ulang pada lapisan yang lainnya. Skalanya besar, keamanan di belakang firewall, transfer informasi antara web server dan database optimal. Komunikasi antara sistem tidak harus didasarkan pada standar internet. Penggunaan middleware mendukung efisiensi query. Lebih susah dirancang dan lebih susah untuk mengatur. Saya rasa itu cukup untuk menjelaskan tentang DDBMS pada malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.